Sayang anak kok masih ngerokok. Masih banyak ayah yang nggak sadar kalau asap rokok itu meningkatkan resiko penyakit pneumonia. Penyakit paling mematikan untuk bayi. Badan PBB yang melindungi hak anak UNICEF mengungkap setiap 43 detik ada anak yang meninggal karena penyakit pneumonia. Pneumonia adalah kondisi peradangan yang terjadi akibat infeksi pada kantung-kantung udara atau alveoli di paru-paru. Kantung udara yang terinfeksi tersebut akan terisi oleh cairan maupun dahak yang bernama purulen. Gangguan ini dapat menyebabkan batuk berdahak, demam, menggigil, hingga kesulitan bernafas. Infeksi yang ditimbulkan oleh pneumonia bisa terjadi pada salah satu sisi paru-paru ataupun keduanya. Pneumonia lebih dikenal sebagai paru-paru basah di Indonesia. Gak cuma orang dewasa aja, tapi anak-anak ataupun bayi yang baru lahir pun bisa memiliki resiko untuk mengalami yang namanya pneumonia ini. Penyebab pneumonia antara lain ada bakteri, virus, jamur, parasit, hingga menghirup partikel asing termasuk asap rokok. Minimnya pengetahuan mengenai yang namanya pneumonia ini menjadi pemicu tingginya angka kematian. Pneumonia merupakan penyebab kematian nomor 1 pada anak usia 0 hingga 11 bulan dan menjadi penyebab kematian nomor 2 pada anak usia di bawah 5 tahun. Ini masih menjadi penyebab terbanyak, ya. Jadi sebagai penyebab kematian nomor 1 pada bayi di bawah 1 tahun. Nomor 2-nya adalah diare. Undang-undang jadi 14,4 sama 14%. Dia balap-balapan, ya. Balap-balapan pada kebaikan mah boleh ya, balap-balapan pada keburukan mah jangan, gitu ya. Nah, lalu penyebab kematian nomor 2 pada anak balita. Ya, tadi aku bilang undang-undangnya diarenya naik jadi nomor 1. 10,3%, pneumonia turun 9,4%. Jadi ini bukan angka kejadian, tapi bukan penyebab kesakitan, tapi penyebab kematian. Di Indonesia tuh masih menjadi momok tuh dua, pneumonia dan diare. Menurut data dari Global Burden of Disease pada tahun 2023, pneumonia ini telah merenggut nyawa sebanyak 2,5 juta orang, termasuk 610.000 merupakan anak balita. Anak-anak yang tinggal di daerah dengan tingkat vaksinasi rendah dan juga malnutrisi, serta di rumah menggunakan bahan bakar yang berpolusi untuk memasak ataupun memanaskan ruangan, ini sangat rentan loh, Okezonas. Dokter spesialis anak Kanya Ayu Paramastri mengungkap ciri-ciri anak yang mengalami pneumonia. Meski gejalanya seperti batuk flu, pneumonia ini memiliki tanda kegawatan yang berbeda sebenarnya, Okezonas. Dalam nafasnya bunyi dia ada gitunya ya, mungkin bisa bisa tidak. 2, nafasnya cepat benar. Tadi Dr. Wahyudi sudah kasih ada slide-nya tuh. Fotonya tadi, tanda slide. Laju nafas normal, ada di situ ada. Kita ada laju nafas normal itu berapa, cara hitungnya gimana ada gitu ya. Tapi betul Dr. Wahyudi tadi sudah jelaskan, berdasarkan usia soalnya beda-beda. Bayi itu kesannya memang lebih cepat daripada kita. Jadi jangan kita cepat. Ternyata emang normalnya bayi segitu. Jadi kita harus tahu juga normalnya seberapa. Benar. Kemudian ketiga, betul, perut, dada, kembang kempis, dan tarikan. Tolong video sekali lagi. Lihat, tarikan itu namanya retraksi. Dia berusaha mengembangkan dadanya, parunya tuh nggak bisa mengembang normal, sehingga dia membutuhkan bantuan otot-otot pernafasannya untuk membuka parunya. Sehingga terjadi tarikan, namanya retraksi di dinding dadanya. Dan di video ini ada 1, 2, 3, 4. Ini di antara sela-sela iga itu juga masuk, kelihatan nggak? Ya, jadi ada 4, jadi sesak berat ini anaknya. Di sini cekung, di sela iganya cekung, di tengah cekung, lalu di iga bawahnya cekung. Namanya retraksi, ya. Nah itu mesti dilihat. Nah yang tidak ada di video tidak terlihat sih, tapi mungkin karena jauh. Yang kembang kempis hidungnya Bapak. Dokter Kanya juga menyayangkan, di saat angka kematian karena penyakit pneumonia ini tinggi, ternyata masih banyak orang tua yang nggak aware.
bahkan masih merokok di dekat anak. Oke, dampak rokok pada anak-anak bukan cuma masalah pneumonia sih, sebenarnya banyak banget penyebab yang lain. Karena kan efek dari zat-zat berbahaya dari rokoknya itu nggak cuma menyebabkan infeksi di saluran atau perlukaan di saluran nafasnya, tapi yang lainnya juga bisa. Dan bukan cuma sekedar first hand yang orang yang merokok, second hand yang orang yang ngerokok lalu kena asapnya, tapi yang bahaya juga third hand smoker. Sering sekali tidak disadari, jadi orang tuanya ngerokok atau nggak ngerokok deh, tapi lingkungan di kantornya ngerokok nih, terus ayahnya pulang ke rumah belum mandi, belum ganti baju, belum apa-apa, badannya semuanya kena asap rokok dan seterusnya. Ayahnya duduk di sofa, duduk di mana atau gendong anaknya, akhirnya partikel-partikel dari sisa-sisa pembakaran rokok itu nempel ke sofa, nempel ke karpet, nempel ke anaknya dan terhirup oleh anaknya. Jadi kesannya kayak bener panjang banget rangkaiannya, tapi ujung-ujungnya tetap aja nyampe ke anaknya. Nah itu third hand smoker juga bisa terjadi. Jadi sering banget tidak disadari. Efek sampingnya selain yang lain-lain, khususnya kita lagi bahas pneumonia, dia seperti tadi aku jelaskan melukai atau merusak dinding saluran nafas yang dimana harusnya rapet gitu ya, sehingga kalau ada kuman, bakteri, virus, alergen semuanya itu bisa mental, tanda kutip bisa dilawan sama tentara tubuh di permukaan. Nah karena dia bolong-bolong, karena terjadi perlukaan dari efek dari rokok tadi, sehingga virus, kuman dan segala macam bisa mudah sekali masuk dan menyebabkan infeksi atau peradangan di saluran nafas gitu. Dan itu jadi nggak cuma sama anak-anak, pada semua usia. Cuman kenapa terberat di anak-anak? Karena tentara tubuh si anak, daya tahan tubuh si anak belum kuat. Jadi efeknya tuh jadi lebih berat. Gitu. Pernah nemu nggak dok kasus anak gara-gara ayahnya ngerokok jadi? Ya banyak pakai banget diperparah. Dia bisa sabar kalau berhubungan sama orang rokok. Banyak yang jelas anaknya asma, bapaknya masih ngerokok atau ngerokoknya udah di sana di rumah Pak RT gitu misalnya ya. Tapi ya itu tadi pulang nggak mandi, nggak ganti baju dan seterusnya. Bahkan ada yang menyatakan bahwa guru kami juga mau dia pulang mandi, keramas, ganti baju segala macam pun sisa-sisanya tuh masih ada sekitar 2-3 jam di badan si perokok itu gitu loh. Jadi tetap masih bisa memberikan si efek samping dari zat-zat pembakaran rokok ke orang-orang di sekitarnya. Sampai 2-3 jam setelah dia bersih-bersih sekalipun. Terus ya itu tadi bisa jadi memperberat asmanya, memperberat jadi infeksi, jadi dinding saluran nafas anak jadi juga ikut jadi bolong-bolong sehingga mudah kemasukan virus, kuman, bakteri dan lain sebagainya. Jadi mempermudah terjadinya infeksi dan memperberat terjadinya infeksi. Jadi please stop merokok bila Anda sayang diri dan anak-anak khususnya, anak-anak Anda khususnya. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat soal penyakit mematikan ini, setiap tanggal 12 November diperingati sebagai Hari Pneumonia Sedunia. Nah, Hari Pneumonia Sedunia ini adalah sebuah hari peringatan yang memiliki tujuan untuk menyebarluaskan kesadaran dan juga untuk memahami perlunya bersatu dan menuntut tindakan dalam memerangi penyakit pneumonia. Di Hari Pneumonia Sedunia, mari berhenti sejenak dan berpikir, sudahkah udara yang kita ciptakan ini cukup aman untuk anak-anak kita hirup? Satu anak meninggal setiap 43 detik. Itu bukan hanya data, tapi nyawa yang bisa diselamatkan jika semua orang lebih peduli.